Halo sahabat, kembali kita berjumpa dalam Renungan Sapaan Sahabat. Mungkin kita pernah mendengar satu istilah yang mengatakan begini, bahwa di tengah-tengah keramaian ia mengalami kesepian. Ini tentu sebuah situasi yang ganjil. Kok bisa? Atau bagaimana mungkin seseorang yang berada di tengah-tengah keramaian, ia melihat, ia mengalami orang-orang berjalan hilir mudik, kendaraan-kendaraan membunyikan klakson dan saling susul-menyusul, kok bisa orang itu mengalami kesepian atau kesendirian? Tapi pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ternyata ada orang-orang yang bisa merasakan kesepian di tengah-tengah keramaian sekalipun. Dan bukankah memang ada orang-orang yang mengalami situasi kesendirian dalam kehidupannya? Nah, umat yang dikasihi Tuhan, sahabat yang terkasih, tantangan kita adalah betapa penting di tengah-tengah perasaan kita sepi, di tengah-tengah perasaan kita sepertinya seorang diri, kita coba mengenali apa yang menjadi sumber, apa yang menjadi penyebab kita merasakan kesendirian. Padahal kita sadar betul bahwa hidup ini ya penuh orang, hidup ini ramai, ada banyak orang di sekitar kita. Seharusnya kita tidak mengalami kesendirian. Nah, salah satu penyebab mengapa manusia mengalami kesendirian adalah ia gagal, ia belum menyadari, ia belum memaknai apa arti hidupnya dalam kehidupan ini. Sebab bukankah setiap orang punya peran, setiap orang punya panggilan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita gagal untuk mengenali panggilan tersebut, maka kita merasa tidak berdaya. Kita merasa tidak berarti bagi hidup orang lain. Dan akhirnya kita merasakan kesepian dalam kehidupan ini. Nah, karena itu setiap pribadi kita perlu betul-betul menyadari, apa sih yang menyebabkan saya merasa kesepian, saya merasa sendirian dalam kehidupan ini. Nah, sahabat yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa salah satu penyebab yang membuat kita gagal untuk menyadari apa yang menjadi panggilan kita di tengah-tengah dunia ini adalah yang disebut dengan dosa. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua yang berkata sebagai berikut. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sahabat yang terkasih, dosa bagaimanapun memisahkan diri kita dari Allah. Sehingga dosa itulah juga yang menghalangi kita untuk bisa mengerti, kita untuk bisa menjangkau Allah dalam kehidupan ini. Padahal Alkitab juga mengajarkan hal yang lain, bahwa Allah itu merancang damai sejahtera dalam kehidupan kita. Allah mengenal siapa kita sejak kita dalam kandungan orang tua kita. Dan Allah pun juga memberikan panggilan kepada setiap kita untuk berkarya. Hanya saja dalam perjalanan kehidupan kita, ketika ada dosa yang masih kita lakukan, ketika ada hal-hal buruk, kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang masih kita lakukan, itu menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, maupun juga menjadi penghalang bagi kita untuk menyadari apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika seseorang gagal untuk memahami panggilan Tuhan, ia merasa hidupnya tidak berarti, ia merasa orang lain tidak mengerti dirinya, disitulah kesepian atau perasaan kesendirian itu bisa muncul, mengganggu atau menghantui seseorang. Nah, karena itu para sahabat, kalau kita sudah menemukan salah satu penyebab mengapa orang mengalami kesendirian dalam hidupnya, mengapa seseorang mengalami kesepian dalam kehidupannya, maka mari kita atasi penyebab tersebut. Kalau memang ada dosa, kalau memang ada situasi yang tidak baik yang selama ini kita masih tetap lakukan, yuk akui dosamu itu, tinggalkan perilaku buruk yang ada pada kita, berpaling kepada Tuhan. Sehingga kita kembali mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidup kita. Sehingga kita pun juga menyadari apa yang salah dalam hidup ini, sehingga saya mau berubah. Saya mau memperbaiki diri. Saya mau kembali mengenali apa yang menjadi panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga hidup ini
menjadi kehidupan yang berarti karena ada panggilan Tuhan untuk mengasihi, untuk merawat kehidupan, untuk mendampingi anak-anak hingga mereka mentas, sehingga hidup ini menjadi berarti, sehingga hidup ini ada gunanya bagi orang lain. Kalaupun sahabat adalah orang tua yang sudah berumur, yang sepertinya tinggal terpisah dari keluarga, dari orang lain, hidup sendirian bukan berarti bahwa hidup ini tidak bermakna. Tetap, hidup kita ada gunanya. Karena itu, luangkanlah waktu untuk mengingat satu demi satu orang yang kita kenal, doakanlah mereka. Sekalipun doa itu hanya Tuhan yang mendengar, kita percaya ada kuasa di balik sebuah doa, bukan? Sekalipun kita sendirian, tapi hidup kita tetap bisa berdampak bagi orang lain. Sekalipun itu lewat doa, sekalipun itu hanya lewat kata-kata yang kita ucapkan di depan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan sanggup menjawab apa yang kita doakan. Maka mari atasi sumber kesepian, kesendirian dalam hidup kita, bangun kembali hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena disitulah kita menemukan panggilan yang sejati dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati sahabat dalam menjalani kehidupan dan juga memampukan saudara untuk mengatasi sumber kesendirian, kesepian dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat. Amin.